Pemirsa, dalam mendukung pelaksanaan Ide Betara Turun KB agar tertib, aman, tenang, dan nyaman, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan SE nomor 3 tahun 2023 bagi pemedak saat memasuki kawasan Pura Agung Besakih. Dari komentar para pemedak, penataan Pura Besakih dinilai sangat luar biasa dan patut diacungi jempol. Bahkan para pemedak ingin pura lain di Bali juga ditata secantik Besakih. Om Swastiastu. Dalam upaya mendukung pelaksanaan upacara Ido Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih, pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023. Bagaimana para pengunjung atau pemedak di kawasan Pura Besakih merasa lebih nyaman, lebih tertib, dan lebih aman. Kita akan saksikan dalam liputan khusus bersama saya, Putu Ayu Susanti hari ini. Ya, pemirsa Bali TV, kali ini kita sedang berada di kawasan Pura Agung Besakih dalam upacara Ido Betara Turun Kabeh. Dan mendekati detik-detik pemuput atau penyinaban karya, pada hari ini masih banyak tetap para pemedak yang tampil ke kawasan Pura Agung Besakih. Dan kita bertemu sudah dengan salah satu pemedak dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Om Swastiastu, Rahajeng Ibu, dengan siapa dan dari mana? Siang Gadek Sutri dari Nongan Dari Nongan, Ibu kesini bersama keluarga tangkil atau hanya berdua saja Ibu, sareng Ibu? sama keluarga. Wah, Ibu melihat tadi tatanan Pura Besakih setelah Ibu melaksanakan pemuspan, apa yang dapat Ibu tanggapi dengan anyarnya atau barunya tatanan Pura Besakih saat ini Ibu? Oh, sangat luar biasa dibandingkan tahun lalu ya. Sekarang lebih tertata dari segi parkirnya juga, baru mulai masuk sampai pas ke dalam juga sangat luar biasa, jauh lebih baik. Membuat lebih nyamankah Bu yang sekarang kondisinya dibandingkan dengan yang sebelumnya? Kalau yang sekarang jauh lebih nyaman. Pas pada waktu Muspe juga itu sudah ada tertata mana medalnya, memarginya itu jauh lebih nyaman. Baik Ibu, melihat sekarang lebih tertibnya penggunaan sampah plastik. Memasuki kawasan pura tidak boleh membawa sampah-sampah plastik atau segala sesuatu yang dibungkus plastik. Bagaimana Ibu menanggapi hal itu? Kalau masalah pembungkus, masalah sampah plastik itu ya jauh sekarang di sepanjang jalan itu sudah tidak ada lagi sampah plastik. Hari ini saya lihat nggih, tidak ada lagi sampah plastik, bersih. Kebetulan juga pemedak semua membawa tas belanja. Baik, tertib ya Ibu ya. Nah, apa harapan Ibu ke depannya untuk program-program dari Bapak Gubernur Bali, terutama penataan dan terutama untuk menjaga kenyamanan selama pelaksanaan Puja Wali Pura Ibu? Kalau sekarang sih sudah, termasuk nyaman ya, ketat. Tidak tahu sebelum-sebelumnya ya, artinya, mungkin dari baru masuk aja itu baru masuk parkir kalau umpamanya pas, apa namanya tuh ditambah tempat parkir aja deh. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu sudah bersama-sama kita dari Bali TV dan mudah-mudahan nanti perjalanannya pulang dilancarkan juga ya Bu bersama keluarga. Ya pemirsa, kita akan nanti juga berbincang dengan para pemedak lainnya masih di kawasan Pura Agung Besakih. Ya pemirsa Bali TV, kali ini saya masih berada di kawasan Pura Agung Besakih dalam upacara Ide Betara Turun Kabeh. Dan kali ini pula kita kembali bersama salah satu pemedak atau pengunjung yang sudah tampil ke Pura Besakih. Kita akan tanya-tanya pada beliau. Om Swastiastu Bapak dengan Bapak Sire dan dari mana? Saya Dr. Wayan Putra Darmawan dari Nusa Dua. Waduh, dari Nusa Dua Pak Dokter. Kita mau ngobrol sebentar. Datang ke Pura Besakih bersama siapa Pak Dokter? Sama keluarga. Baik, Pak Dokter, melihat tatanan Pura Besakih yang saat sekarang ini, Pak Dokter, apa yang Pak Dokter mau tanggapi untuk hal ini? Iya, pertama ada kemajuan yang luar biasa ya. Dari parkirnya, penataannya, kemudian trotoarnya, juga fasilitas, toilet, penataan, kemudian pedagang kaki limanya sudah rapi ya. Ya, lebih lebih rapi, lebih tertib berarti dianggap yang sekarang ya. Nah, kalau memang lebih rapi dan lebih tertib, mengingat di Candi Bentar tadi ada beberapa seleksi untuk pemuda yang masih membawa kresek atau sampah-sampah plastik ya, dokter ya. Bagaimana dokter melihat hal ini? Dilarangnya menggunakan plastik sekarang datang ke kawasan pura. Ya tentu itu memang sesuai dengan anjuran pemerintah, cuman memang kita masyarakat
banyak ya, tidak semua kesadarannya sama ya. Perlu terus diingatkan oleh petugas-petugas supaya program pemerintah itu menjadi berjalan lancar, berkelanjutan. Ya. Baik Pak Dokter. Nah, apa harapan Pak Dokter ke depan dengan adanya program pemerintah atau gebrakan dari Gubernur Bali Bapak Wayan Koster kita? Harapannya dengan uang dana mungkin triliunan ya, dengan penataan Pura Besaki ini kita sebagai masyarakat Bali terbangun kesadarannya untuk melestarikan, mempertahankan supaya tetap fasilitas ini terjaga dengan baik supaya bisa kita gunakan dalam jangka panjang. Ya, oke. Baik, matur suksema Pak Dokter, Ibu, matur suksema. Ya, pemirsa, nanti kita akan kembali berbincang dengan beberapa orang pengunjung yang masih berada di kawasan Pura Besaki hari ini. Baik, pemirsa Bali TV, saya masih berada di kawasan Pura Besaki dan kali ini kita akan kembali berbincang dengan salah satu pengunjung atau pemedak yang ada di kawasan Pura Besaki. Om Swastiastu. Bapak, selamat siang. Pagi menjelang siang. Oh, pagi menjelang siang dengan Bapak Sire dan dari mana? Pak Madi Sumerte dari Kedonganan. Dari Kedonganan ke Pura Besaki berapa lama tadi Pak? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Lancar. 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 Bapak, melihat tatanan anyar dari Pura Besaki gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Bali kita Bapak Wayan Koster. Apa yang membedakan Pura Besaki saat sekarang ini menurut Bapak dibandingkan dengan yang sebelumnya? Iya. Jadi kalau kita bandingkan dari Besaki sebelumnya dan sekarang memang penataannya lebih bagus. Terlihat dari pertama adalah pengaturan daripada mobilisasi pemedak menuju ke areal pura. Itu dari salah satu faktor aja sudah kelihatan kerapian. Cuma di sana nanti perlu memang pengaturan yang lebih intensif dengan pengumuman. Jadi sehingga pada saat kita sembahyang pun ada sedikit kendala, masih ada kendala terkait mengenai jalur masuk dan keluarnya. Itu penting ditekankan sekali lagi, tetapi secara umum baik itu parkir, baik itu penataan, itu sangat-sangat baiklah dibandingkan sebelumnya. Dan besar harapan kami ke depan nanti bagaimana ini bisa dioptimalkan. Karena kita lihat bahwa ada pintu-pintu yang cuma bersifat sementara, yang mana itu kurang representatif, tidak good looking dipandang. Mohon itu bisa ditertibkan dan kalau bisa itu ditingkatkan lagi penataannya. Oke, kalau Bapak melihat dari kawasan baru masuk saja, nah tadi sebelum dilakukan persembahyangan dari kawasan atau tatanan parkirnya, terus dari seleksi juga sampah-sampah plastik tidak boleh masuk ke kawasan pura, pedagang juga rapi sekali. Sekarang bagaimana Bapak melihat itu? Ya, kalau melihat dari tidak bolehnya pemendak atau pengunjung itu membawa tas kresek atau tas plastik, itu adalah karena sudah peraturan, perda juga undang-undang sudah ada. Itu merupakan kewajiban kita untuk mentaati dan itu merupakan bentuk istilahnya adalah kewajiban kita bersama untuk membangun atau membersihkan bumi ini dari sampah plastik. Dan mohon ini juga ada punishment atau hukuman yang mesti dipakai oleh pemerintah sehingga pemedak ini benar-benar niat dari rumah itu tidak membawa. Sehingga bukan di sini diseleksi, dari rumah dia bisa menseleksi keberadaan daripada sampah plastik. Yang kedua terkait penataan warung-warung, kami lihat memang ada arshop, ya artinya kesenian UMKM itu sudah tertata dengan baik. Cuma tak lihat memang bagaimana optimalisasi terkait mengenai penggunaan sampah plastik oleh toko-toko atau UMKM itu yang tak lihat, yang kurang efektif sekarang. Nah, ini yang penting diinfokan oleh pemerintah sehingga beliaulah yang nanti akan menjudgment daripada pedagang atau UMKM yang ada. Itu yang menjadi kunci. Karena kalau pemedak dan pengunjung sudah di stop di pintu masuk. Ya. Baik, makasih loh Bapak. Sedikit harapan Bapak ke depan untuk segala program pemerintah Provinsi Bali yang ada saat sekarang ini. Kami harapkan bahwa pembangunan penataan ini tidak cuma sekarang. Jadi berkesinambungan sehingga nanti penataan ini kan baru kalau tidak lihat 80-90%, belum 100%. Dan setelah penataan itu klop 100%, kami harapkan bagaimana pengelolaan penataan ini yang terpenting. Intinya bahwa harus ada pengelola di luar government atau pemerintah. Intinya harus ini apakah nanti BUMN, apa itu diswastanisasi, sehingga kalau diswastanisasi berarti dia bersifat profit.
Kalau profit berarti dia harus berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan sehingga ada nilai atau value yang nanti akan didapat oleh pihak swasta tersebut ataupun dari pihak pemerintah. Saran tiang seperti ini ke. Yang kedua adalah ini adalah salah satu penataan yang dilakukan oleh pemerintah di Bali. Bukan cuma ini, kami harapkan bagaimana Batur ke depannya, bagaimana Pura Batu Karu, pura-pura lain yang ada di Bali sehingga nanti benar-benar terutamanya adalah Saat Kayangan. Itu diutamakan terlebih dahulu sebelum menginjak kepada pura-pura yang lain. Saya sangat setuju sekali, jadi kalau pemerintah nanti ke depan, apalagi dengan sumber dana dari pusat, bisa mengakses sumber dana dari pusat, itu yang harapan masyarakat Bali seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kade, Ibu. Terima kasih banyak dan dilancarkan perjalanan pulangnya ke Kedonganan ya. Saya hai dulu sama masyarakat Kedonganan. Ya, baik pemirsa Bali TV, itu dia perbincangan kita tadi dengan Bapak Kade dan kita mencari nanti beberapa orang pemuda juga di Pura Besakih. Kita masih berada di kawasan Pura Agung Besakih hari ini. Kembali dari kawasan Pura Agung Besakih, pemirsa Bali TV masih bersama saya Putu Ayu Susanti dan kali ini kita kembali bersama salah satu dari pemuda yang juga tampil pada hari ini ke Pura Agung Besakih dalam upacara Ido Betara Turun Kabeh. Om Swastiastu, Ibu-ibu sareng sami. Swastiastu. Inggih, Ibu sareng sami ini cantik-cantik sekali, dari mana nih Ibu? Kebetulan kita dari Kelurahan Padang Sambian. Kelurahan Padang Sambian. Mungkin Ibu yang mewakili dulu. Nama Ibu siapa, mohon maaf? Bu Agung Intan Astiti. Ibu Agung Intan. Ibu, bagaimana Ibu bersama tim kelurahan pada hari ini tampil ke Pura Besakih? Apa yang bisa Ibu komentari atau apa yang bisa Ibu tanggapi terkait tatanan anyar yang ada di kawasan Pura Besakih saat ini, Ibu? Baik, yang kita lihat sekarang masalah tatanan Pura Agung Besakih dalam era baru niki sangat tertata indah. Parkir terutama, tapi meskipun kita tidak dapat parkir di basement karena kepadatan pemeda juga bersamaan dengan cuti bersama. Itu mungkin barangkali kita mungkin kewalahan sama parkir di basement, lain dengan seperti halnya seperti kemarin-kemarin. Yaitu sekarang kita melihat dari mulainya penanganan sampah plastik itu masih juga mungkin dari barangkali dari kesadaran pemeda juga masih aja itu yang lihat memakai kantong plastik dan juga sampah kurang diambil setelah habis sembahyang, itu kita masih ngelihat masih kurang tertib. Nika aja. Baik Ibu, nah melihat sekarang tatanan yang baru parkirnya sudah diperbaiki dengan jauh lebih baik, membuat akses lebih nyaman, sampah plastik dilarang masuk ke kawasan pura, dagang-dagang juga ditata dengan rapi, itu memudahkan membuat Ibu lebih nyaman sebagai pengunjung atau pemeda atau seperti apa Ibu? Tentunya nyaman kalau karena ada dagang, ya tentu barangkali kan harus disiapkan juga. Titik-titiknya memang sudah disediakan, cuman kesadaran masyarakat itu sendiri kurang, itu yang tiang lihat. Baik, apa harapan Ibu ke depan untuk program yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster kita Ibu? Harapan kita, ayo mari bersama-sama kita menyukseskan Bali bebas dari sampah plastik. Nikah aja. Baik, terima kasih ibu-ibu dari Padang Sambian dan selamat kembali ke rumah masing-masing karena sudah selesai nampaknya sembahyang bersama keluarga dan juga tim ya. Baik pemirsa Bali TV, itu dia liputan kita bersama salah satu pembedak dari kawasan Pura Agung Besakih hari ini. TV masih dari kawasan Pura Agung Besakih dalam rangkaian upacara Ido Betara Turun Kabeh. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan beberapa pemuda, kali ini ada salah satu pedagang yang juga mengalami ketertiban ya dari kawasan Pura Besakih dan juga merasakan dampaknya dari apa tatanan Bapak Gubernur Bali kita pada saat sekarang ini. Kita mau berbincang dulu. Om Swastiastu beli. Ya, Om Swastiastu. Sambil medagang ya beli ya, dengan beli siapa namanya dan asli Besakih kah? Ya, saya asli Besakih, nama saya Wayan Serah. Wayan Serah beli. Bagaimana beli melihat tatanan baru yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Bali, terutama penertiban bagi para pedagang karena beli sendiri kan mendapatkan efeknya sekarang. Ya, karena saya merasakan sendiri ini sangat bagus untuk pedagang dan tidak sembarang pedagang yang bisa jualan karena di sini dengan adanya era baru Besakih dengan tata rapi, tidak sekarang berseraan sampahnya berseraan dan adanya seperti penataan baru gitu dan terbatasan untuk pedagang gitu, tidak sembarangan. Baik, merasa terbantu nggak dengan program pemerintah saat ini? Ya, dengan
Dengan era baru ini saya merasa terbantu dengan adanya dapat jualan untuk bisa menghidupi sehari-hari. Baik, apa harapan Beli ke depan untuk pemerintah Provinsi Bali? Ya, agar tetap menjadi era yang seperti sekarang dan ditetapkan dan semoga kedepannya lebih baik dari ini. Baik, maju terus ya Beli ya. Baik, pemirsa Bali TV, itu dia bincang-bincang kita bersama salah satu pedagang yang ada di kawasan Pura Agung Besakih. Ya, pemirsa Bali TV, dengan dikeluarkannya surat edaran nomor 3 tahun 2023 oleh pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur Bali Wayan Koster, diharapkan para pemudik yang tampil ke Pura Besakih dapat merasa lebih nyaman, lebih aman, dan tatanan Pura Besakih lebih tertib. Baik pemirsa Bali TV, demikianlah liputan khusus kami dari Bali TV, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut serta mendukung kesuksesan dari program Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Dan kami akhiri, saya Putu Aisu Santi pamit undur diri, kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.